bagian bedugul itu dingin kayak air diisi, terus banyak bule ya, terus candi juga ada patung, terus pura gitu. Nah, bagus sekali ya Mbak Fani. Mbak Fani telah berhasil untuk mendeskripsikan Bali dengan jelas. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini itu agar peserta didik mampu mengamati objek secara rinci. Peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian teks deskripsi. Peserta didik mampu menganalisis struktur teks deskripsi, dan peserta didik mampu mendeskripsikan suatu objek dengan jelas dan rinci. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk materi, Ibu akan meminta kalian untuk mengamati gambar tersebut. Coba kalian amati ada apa aja di sana. Ini letaknya di mana, bangunannya kayak apa. Coba kalian amati terlebih dahulu ya. Dan gimana hasil pengamatan kalian? Apa yang kalian dapat dari pengamatan tersebut? Candi Borobudur yang terletak di Jogja. Nah, bagus. Terus suasananya panas. Nah, patung-patung. Ya, bagus. Nah, di sana tuh ada apa aja kira-kira ya di Candi Borobudur? Ada patung. Ya, ada bendera. Candi Borobudur itu letaknya di mana? Jogja. Luar biasa, kalian telah berhasil mendeskripsikan objek secara jelas dan rinci. Pilihan kata yang digunakan sudah membantu pendengar untuk membayangkan objek yang kalian jelaskan. Nah, selanjutnya berpengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek, tempat, suasana, atau seseorang secara rinci dan jelas, sehingga pembaca dapat membayangkan apa yang kita ceritakan. Nah, selanjutnya tujuan teks deskripsi itu untuk memberikan gambaran utuh kepada pendengar. Yang kedua, untuk membangkitkan imajinasi pembaca agar pembaca itu bisa membayangkan apa yang diceritakan oleh pencerita. Yang ketiga itu memindahkan pengalaman penulis kepada pembaca. Yang keempat, memberikan pemahaman atau gambaran yang sama kepada pembaca. Nah, di sini ada struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum. Nah, bagian ini tuh berisi tentang pengenalan atau pernyataan
kedua. Bagus. Nah, paragraf kedua ini kan kata kalian termasuk deskripsi. Iya. Itu karena ada apa? Ciri-ciri khusus. Nah, ciri-ciri khusus dari nama selekta itu apa? Sebagai jenis bunga. Pokoknya yang indah serta memanang pegunungan yang menyejukkan mata. Selekta itu merupakan taman bunga yang berbagai macam bunga. Ada yang warna merah, hijau, kuning. Dan di sana tuh gak cuma ada bunga-bunga saja, di sana itu ada permainan. Terakhir itu ada penutup atau kesimpulan. Penutup atau kesimpulan itu biasanya berada di akhir paragraf. Seperti taman selekta merupakan wisata yang mengandung keindahan alam dengan fasilitas rekreasi yang lengkap. Nah, sekarang ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu berisi 4 orang. Nanti kalian kelompoknya pilih sendiri aja ya. Ya, Bu. Dan sebelumnya ibu akan membagi LKPD. LKPD ini berisi tentang objek ya. Di sini ada objek yang harus kalian deskripsikan dengan rinci dan jelas menggunakan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, di sini kalian disuruh untuk membuat contoh teks deskripsi dan analisis strukturnya. Objeknya terserah kalian. Kalian pengen mendeskripsikan tempat wisata atau seseorang. Paham? Ya, ibu bagi LKPD-nya dulu ya. Ya, silakan dimulai diskusi kelompoknya ya anak-anak. Gimana tugasnya udah belum anak-anak? Udah, Bu. Nah, anak-anak, setelah kalian berdiskusi membuat contoh teks deskripsi dan analisis strukturnya, nanti perwakilan kelompok mempresentasikan hasil teks deskripsinya di depan ya. Nanti kelompok lain mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan dan saran. Ya, bisa dimulai dari kelompok 1. Ya, Bu. Maju. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Di sini kami kelompok 1 mengambil objek yaitu tentang seseorang. Nah, dari hasil diskusi kelompok 1, silakan kelompok lain bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan atau saran kepada kelompok 1. Izin memberikan tanggapan. Ya, Mbak Fani. Presentasinya sudah bagus, jelas untuk ngomongnya gitu, Bu. Terus bagus objeknya. Terima kasih. Oke. Ayo beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah kembali. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Anak-anak, setiap tempat, benda, orang maupun suasana di sekitar kita memiliki ciri khas yang dapat kita amati dan ceritakan. Kemampuan mengamati serta menggambarkan suatu objek dengan jelas merupakan keterampilan penting dalam menggambarkan suatu objek secara jelas. Dan anak-anak, pada kegiatan hari ini, apa aja sih yang kalian dapat pada kegiatan pembelajaran hari ini? Ciri-ciri teksnya, pematerian, contoh teks deskripsi, menganalisis, presentasi. Nah, bagus. Nah, anak-anak, nanti kalian per kelompok itu menilai kelompok lain, menilai tentang presentasi, tentang objek yang dideskripsikan itu sudah benar, sudah detail atau gimana, itu nanti dikasih saran dan dikasih nilai. Nanti hasilnya dikumpulkan ke ibu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, anak-anak, ketika kalian sudah mendengarkan semua presentasi dari masing-masing kelompok, menurut kalian presentasi dan hasil diskusi dari masing-masing kelompok itu yang paling bagus dari kelompok mana? Kelompok 1.
jadi bisa dikembangkan lagi dengan kalian membuat poster